Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hari yang Kau sediakan ini. Kami menikmatinya dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman yang kami alami bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh datang kepada Tuhan pada hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus menolong kami, sehingga ketika firman diberitakan, kami mendapatkan pengajaran dari Tuhan, sehingga pengajaran itu sangat bermanfaat untuk kehidupan beriman kami di setiap hari kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 8, ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah, akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca kitab Perjanjian Lama Yesaya 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 6. Dengan tema untuk minggu ini adalah nubuat lahirnya Raja Damai. Kita sudah ada di minggu Advent yang kedua. Bicara tentang minggu Advent yang kedua, berarti kita ada dalam persiapan untuk menuju kepada hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan bacaan firman Tuhan kali ini adalah yang sangat akrab dengan keberadaan kita di bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita, di mana banyak sekali perayaan-perayaan menyambut Natal Yesus Kristus yang dirayakan baik di tingkat jemaat, di kolom, di kategorial, juga di kantor-kantor, dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang yang berada dalam tekanan, berita kelepasan itu menjadi berita yang sangat dinanti-nantikan, sebab yang diinginkan dari setiap orang yang mengalami tekanan atau beban penderitaan adalah berita kebebasan dan kemerdekaan. Rasanya berita itu seperti hujan di tengah teriknya panas matahari. Kehidupan dalam penindasan dan tekanan itu membuat orang tidak bisa hidup dengan nyaman, aman, damai, dan tidak bisa berkembang. Dan tidak ada orang yang suka akan kehidupan yang berada dalam tekanan atau juga penderitaan. Nah, kita sudah baca dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6, di mana Nabi Yesaya berbicara tentang akan datangnya seorang pembebas, pelepas, penyelamat yang akan menolong umatnya dan kemudian memberikan sukacita, damai, kelepasan, keadilan, dan juga kebenaran. Nabi Yesaya melayani 4 raja di Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya artinya Tuhan menyelamatkan. Dan ialah yang menulis kitab Yesaya yang kita baca ini. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 bagian awal, kita menemukan bahwa atau nampak di sana bahwa ada 2 wilayah di bagian utara, yaitu tanah Sebulon dan tanah Naftali, dikuasai oleh Asyur, Raja Asyur. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Oleh sebab mereka menganggap diri hebat dan kuat, dan mereka minta pertolongan kepada Asyur. Dan Asyur menguasai mereka, lalu kemudian hidup di dalam kesuraman, tekanan, dan keadaan yang tidak berdaya. Kemudian dalam kondisi ini, sekian tahun kemudian, muncullah berita pengharapan, berita nubuatan, dan janji keselamatan yang kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini dengan judul Kelahiran Raja Damai. Di dalam bagian firman ini berisi nubuatan tentang kelahiran Mesias atau yang diurapi. Di ayat 23 dalam pasal 8 disampaikan di sini bahwa akan ada suatu keadaan yang berubah, yang akan terjadi, yang akan datang, berita nubuatan. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, di kemudian hari di sini akan ada peristiwa yang terjadi. Jadi sudah dinubuatkan. Apa yang akan terjadi? Ia atau Allah akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Habis gelap, terbitlah terang. Habis kesuraman, ada pengharapan, ada cahaya, ada kelegaan. Dan ketika kita membaca ayat per ayat, maka kelepasan ini terjadi oleh karena pekerjaan Allah yang menimbulkan sukacita, seperti sukacita di waktu panen, bagaimana orang bersorak-sorak, bergembira, seperti mereka menerima atau membagi cerahan. Jadi suatu kegembiraan, suatu suka yang meluap-luap luar biasa. Sebab beban atau kuk
yang menekan di tangan penindas akan dipatahkan. Kalimat-kalimat firman yang berisi suatu kejadian yang akan terjadi karena kehadiran Raja Damai itu melegakan umat pilihan Tuhan yang menantikan pembebasan dan kelepasan. Dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 dan 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Akan diberikan atau dinubuatkan dari kelahiran seorang anak, akan ada suatu pemerintahan yang baru yang dipimpin olehnya. Dan pemerintahan yang akan terjadi ini tidak sama dengan pemerintah yang ada, yang telah dialami, dirasakan oleh umat Tuhan. Pemerintahan di dalam dunia ini tidak sama gaya kepemimpinannya dan isi daripada pemerintahan itu. Di ayatnya yang ke-5 ini disebutkan bahwa anak yang akan lahir itu yang disebut sebagai Mesias, dengan gelar-gelarnya sebagai Mesias, sebagai Raja yang diurapi, yaitu pertama penasihat ajaib, 2 Allah yang perkasa, itu gelarnya, 3 dia Bapa yang kekal, 4 Raja Damai. Ada 4 gelar yang disandang oleh seorang Mesias ini, yang akan membawa kelepasan, pembebasan bagi yang terikat, terintimidasi, terkungkung, dan membutuhkan kemerdekaan, kesentosaan. 4 gelar. Dan inilah janji atau nubuat tentang kedatangan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pelayanannya ketika itu. Kekuasaannya penuh damai sejahtera, dan kesejahteraan yang dia bawa itu tidak pernah akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya. Ia dari keturunan Daud, dan di dalamnya ada keadilan dan kebenaran, dan pemerintahannya kekal sekarang dan selama-lamanya. Dan itu terjadi pada abad pertama Masehi dengan kelahiran Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan, yang tidak terselami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Dan janji itu ditepati, digenapi dalam perjanjian baru. Nah, ketika kita membaca tema nubuat lahirnya Raja Damai, mari kita mengerti dulu apa itu Raja Damai. Kalau nubuat sudah dikatakan tadi bahwa sesuatu yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Itu nubuat. Kelahiran Raja Damai, nubuat lahirnya Raja Damai. Dinubuatkan tentang lahirnya Raja Damai dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6. Raja Damai itu artinya juga Raja Shalom. Nah, Shalom dalam pengertian di sini adalah Shalom dalam bahasa Ibrani. Shalom artinya aman, penuh, dan melunasi. Shalom aman, penuh, melunasi. Nanti bisa berkembang lagi dengan nyaman, aman, dan sehat, dan seterusnya. Damai sejahtera itu artinya damai sejahtera, shalom. Tapi yang kita pahami dulu di sini adalah shalom, aman, penuh, melunasi untuk Raja Damai itu, Raja Shalom itu. Jadi Raja Shalom, aman, penuh, melunasi. Mengapa Yesus dikenal sebagai Raja Damai atau Raja Shalom yang dinubuatkan? Mengapa? Karena hanya Yesuslah Sang Mesias yang dapat melunasi atau Sang Pelunas sehingga ada damai. Nah, kita mengerti bahwa ketika umat Tuhan yang disebutkan dalam bagian bacaan ini
berada dalam situasi tertekan, dalam keadaan tertindas, itu berarti bahwa mereka tidak memiliki damai. Tidak ada damai di dalamnya. Tidak ada dalam keadaan terikat dan mereka butuh kelepasan. Tidak ada shalom. Itulah sebabnya mereka tidak merdeka untuk mengalami kehidupan karena tekanan dan penindasan. Dan karena itu Yesus dinubuatkan sebagai Raja Damai melalui Nabi Yesaya. Dan hanya Yesuslah Sang Mesias yang dapat melunasi atau disebut sebagai Sang Pelunas. Sehingga melalui Yesus ada damai. Yesuslah Raja Damai. Nah, Raja berarti dia adalah seorang pemimpin tertinggi. Raja damai bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari surga yang turun ke dalam dunia, yang kedatangannya adalah untuk mendamaikan semua yang putus hubungan dengan Allah. Putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Putus hubungan Allah dan manusia karena dosa, maka yang terjadi adalah hidup dalam tertekan, penindasan, tidak ada damai. Maka dinubuatkan akan datang Raja Damai yang memerintah dengan adil, dengan kebenaran selama-lamanya. Dia hadir dalam dunia ini untuk mendamaikan putusnya hubungan antara Allah dan manusia. Dimulai dengan peristiwa kelahirannya. Kemudian berentetan sampai kepada penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Itu satu garis. Satu rencana keselamatan Allah. Dari mulai dinubuatkan sampai digenapi. Nah, putusnya hubungan antara Allah dan manusia diakibatkan oleh dosa yang menguasai manusia, maka Yesus menggenapkan apa yang dinubuatkan itu dan dibayar dengan darahnya yang mahal. Kita mengingat bahwa di kayu salib, karena bicara tentang kelahiran, akan juga bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus sebagai rencana keselamatan dari Allah terhadap dunia dan manusia. Kita ingat bahwa di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Sudah selesai hutang dosa dan Tuhan telah melakukannya. Ia menjadi sang pelunas. Dia membayar satu kali untuk selama-lamanya. Maka dengan kegenapan dari nubuatan ini adalah menjawab kerisauan kita bahwa tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus. Sang Mesias, Allah yang menjelma jadi manusia. Dan itu menjadi iman kita. Kita mengimani bahwa juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan digenapi dalam perjanjian baru. Dalam peristiwa kelahirannya. Di kitab Injil-Injil. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Maka ini perlu menjadi sebuah deklarasi bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Dan kita akan mengalami kelepasan di dalam Dia. Sebab Dia membawa gaya hidup pemerintahan yang sangat berbeda dari apa yang ditampilkan oleh dunia ini. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6
memberi kekuatan kepada kita bahwa ini adalah sejarah yang pernah terjadi, sehingga kita tidak selama-lamanya ada dalam ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan belenggu, penindasan, kecemasan, karena ada Sang Penebus, pelepas, pelunas yang telah membayar kita dengan harga yang mahal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti di minggu Advent, dan kita sudah berada di minggu Advent yang kedua. Kita berada dalam suasana sukacita minggu Advent, di mana Advent artinya, atau Adventus kedatangan Yesus sebagai yang lahir di Bethlehem. Kita peringati itu kita rayakan sebagai hari Natal. Yang kedua adalah kita peringati sebagai kedatangan, kita akan peringati sebagai kedatangan Yesus Kristus untuk menjadi hakim atas hidup kita. Sehingga dalam minggu-minggu Advent ini, kita terus merenungkan besarnya kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang mengangkat kita dari dosa, yang mengambil alih beban-beban kita, dan memberikan jalan untuk kita menerima kelepasan. Dan pada akhirnya di minggu-minggu Advent ini, selalulah harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur karena ini peristiwa besar yang kita boleh alami. Kita boleh rayakan perjumpaan dengan Kristus. Akan memperkuat kita, memperkokoh kita, meneguhkan iman kita untuk tetap hidup di dalam Dia. Karena janji-janjinya telah digenapi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur menjadi orang yang percaya kepada Dia. Kita bersyukur bahwa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita memegang iman kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sehingga rasa syukur kita kepada Allah yang telah lahir dan bertemu dengan kita dalam ketidakberdayaan kita sebagai juru selamat. Rasa syukur kita adalah mengarahkan rasa syukur kita dan hidup kita di jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita tidak merayakan minggu-minggu Advent dan bahkan sampai pada hari Natal dengan pesta pora, hura-hura, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendewasakan iman, yang tidak menumbuhkan iman, dan tidak membawa kita dekat dengan Tuhan. Justru pergolakan dalam diri kita adalah bagaimana kita menjawab kasih Allah dengan membawa hidup kita diserahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada minggu Advent yang kedua ini. Biarlah Tuhan menuntun kami tetap hidup di dalam Engkau. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan dan siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.